Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita 2 pekan sekali biidznillah ta'ala dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala Syarhis Sunnah lil Imamil Barbahari. Dan pada pertemuan terakhir, walhamdulillah, kita telah menyelesaikan ucapan musannif alaihi rahmatullah, yakni al-Imam Al-Barbahari, ketika beliau menukilkan ucapan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah faqad bayyanatil umur wa thabatatil hujjah wa inqata'al udhru. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, la udhra li ahadin fi dhalalatin, tidak ada uzur bagi seorang pun yang berada di jalan kesesatan, rakibaha, dan dia terus berada pada jalur kesesatan tersebut. Makna ar-rukub di sini ada isyarah latifah yang diberikan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Mana ar-rukub adalah ketika seseorang yang mengendarai sebuah kendaraan, artinya dia akan terus berada di atas kendaraan yang dia tunggangi, apakah itu sepeda motor, mobil, kalau di zaman dahulu mungkin onta, keledai dan yang semisalnya. Maka kalau dia mengendarai sesuatu berarti dia akan betah di atas perjalanannya. Maka diisyaratkan di sini oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, fi dhalalatin rakibaha, ketika seseorang berada pada jalur kesesatan dan betah di atas kesesatan tersebut, tidak merasa bahwasanya dia berada pada jalur yang menyimpang. Hasibaha huda, yang dia mengira itu adalah petunjuk. Tidak ada uzur bagi jenis orang yang semacam ini. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah, dan tidak ada uzur pula bagi seorang yang berada di atas petunjuk yang kemudian petunjuk tersebut tarakahu, dia tinggalkan. Kembali isyarah latifah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wala fi hudan tarakahu, artinya dia telah mengenal hidayah, dia telah mengenal al-haq, akan tetapi karena satu dan lain hal, karena sakit hati, karena mungkin tidak didengarkan apa yang dia sampaikan, tidak dianggap, tidak dihargai dan yang semisalnya, maka dia tinggalkan huda al-haq tersebut, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hasibahu dhalalah, yang dia sangka itu adalah kesesatan, padahal itulah al-haq, itulah kebenaran yang hakiki. Maka tidak ada uzur kembali pada jenis orang yang kedua ini. Faqad bayyanatil umur, semua perkara telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa thabatatil hujjah,
dan hujjah-hujjah pun telah disampaikan dari Allah dan dari Rasulnya, wanqata'al udhur, dan udhur-udhur tersebut telah terputus. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan penjelasan dari syarah ucapan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Kita masuk kepada pembahasan yang baru. Berkata musannif alaihi rahmatullah, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amr-din kullahu wa tabayyana lin-nasi fa'alan-nasi al-ittiba'. Ucapan yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang luar biasa. Berkata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wa dzalika anna sunnata wal jamaah. Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah mengatakan, wa dzalika anna sunnata wal jamaata qad ahkama. Adalah sunnah dan al-jamaah, dua lafaz yang berbeda yang maknanya telah kita ketahui bersama, dan insyaallah taala akan dijelaskan kembali secara global oleh Asy-Syarih hafizahullahu wa ra'ah. As-sunnah dan al-jamaah qad ahkama amrad-din, telah menetapkan urusan-urusan agama Islam. Bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara berakidah, bagaimana tata cara bermuamalah, bagaimana tata cara untuk seorang memiliki adab kepada orang tuanya, kepada ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, dan yang seterusnya. Semuanya lengkap. Suami dengan istri, istri dengan suami, anak terhadap ayah, ayah terhadap anaknya, dan yang sebaliknya. Maka semuanya telah sempurna oleh sunnah dan jamaah. Kullahu, segala sesuatunya tanpa terkecuali. Wa tabayyana linnas, dan semua perkara yang berkaitan dengan syariat Islam sudah dijelaskan kepada seluruh manusia tanpa ada yang tersembunyi. Semuanya sudah wadih, semuanya sudah jelas. Yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka jalannya akan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak menempuh jalan tersebut, maka wal'iyadzu billah, an-nar yang akan dia dapatkan, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara tersebut tabayyan, telah dijelaskan. Tabayyan. Fa'alan nasi al-ittiba'. Maka ketika perkara-perkara syariat-syariat tersebut sudah dijelaskan, yang wajib bagi seorang insan adalah al-ittiba', mengikuti. Tinggal jalan yang ada ini sudah siap, sudah jahiz. Tinggal kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mau mengikuti jalan tersebut, mau menelusuri jalan yang telah diterusuri oleh Rasul dan para sahabatnya, ataukah tidak. Karena tugas kita adalah mudah, al-ittiba', mengikuti. Apa yang dilakukan oleh Rasul kita amalkan, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul kita tinggalkan. Hanya sekedar mengikuti. Kita ambil contoh kecil, kalau permainan al-aulad yang bernama puzzle, menyusun sebuah lembaran-lembaran atau sebuah kotak-kotak kecil dan yang semisalnya. Kalau sudah ada contohnya, tinggal mengikuti, mudah. Menyusun dari satu bahagian ke bahagian yang lain, selesai. Kalau puzzle ini dibuang, dibongkar semuanya tanpa ada contoh, maka anak tadi akan kesulitan. Mulai dari mana? Dan tidak ada acuannya. Maka kalau sesuatu diikuti, akan mudah jadinya. Tapi kalau dia akan mengada-ada, membuat perkara-perkara yang baru, menjadikan satu hal yang dahulunya tidak ada, tapi diada-adakan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sulit. Oleh karenanya, diisyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam banyak ayatnya dan banyak hadisnya, innad dina yusrun, agama ini mudah. Kenapa? Karena tinggal mengikuti. Enggak perlu buat perkara baru, menciptakan zikir sekian ratus ribu kali, menciptakan tahlilan setiap haul Habib Fulan, setiap haul Habib Allan. Ini mengada-ada. Padahal Nabi SAW wafat dan tidak ternukil seorang pun dari sahabat Nabi
melaksanakan tahlilan di rumah beliau, apalagi yasinan. Berarti perkara-perkara yang demikian adalah perkara yang mengada-ada, berat. Dan wakainya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Banyak kaum muslimin yang merasa keberatan karena memang itu bukan bahagian dari agama. Kalau bahagian dari agama, yusrun, mudah. Begitu pula yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih kepada para hambanya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yusr, kemudahan. Bukanlah kesulitan, bukanlah al-usr. Maka kesulitan ini bukan bahagian dari ad-din. Fa'alan nasi al-ittiba'. Maka yang wajib bagi seorang insan, bagi seorang muslim adalah sekedar mengikuti apa yang telah ada. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, qala rahimahullah, berkata al-Imam Al-Barbahari, wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullahu. As-sunnah dan al-jamaah telah menetapkan semua urusan-urusan agama Islam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dzalika isyaratun ila ma sabaqa minal hathi ala luzumi tariqati ahli sunnati wal jamaah. Dzalika isyaratun ila ma sabaq. Lafaz dzalika ini, kalimat ini atau kata ini adalah isyarah, sebuah isyarat ila ma sabaq, kepada apa yang telah dibahas sebelumnya. Apa yang dibahas sebelumnya oleh musannif, oleh al-Imam Al-Barbahari, minal hathi ala luzumi tariqati ahli sunnati wal jamaah, anjuran agar kita semua tetap berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjalanan beliau adalah perjalanan yang cukup panjang, 23 tahun dalam berdakwah, dan yang dikelilingi oleh Nabi SAW adalah sekian banyak rintangan, sekian banyak kendala, sehingga kita tidak perlu meragukan lagi apakah Nabi SAW seorang yang berpengalaman dalam perjalanan dakwahnya ataukah tidak. Kalau para da'i saja yang berada di zaman kita sekarang belum sampai kepada tingkatan diludahi, dilempar kotoran, diboikot, berarti belum merasakan apa yang telah dirasakan oleh Nabi SAW. Rintangan yang kita hadapi sekarang hanyalah omongan-omongan orang. Khali, biarkan. Wahabi, duat atau para da'i yang keras hatinya, yang suka mentahdzir sana, mentahdzir sini, tidak menganggap atau tidak memiliki sikap toleransi, dan yang seterusnya. Walhamdulillah, gangguan-gangguan atau kendala-kendala secara fisik belum pernah didapatkan oleh para duat ahli sunnati wal jamaah. Ini jauh lebih mending. Bagaimana Nabi SAW, pengorbanan beliau sampai dilempari kotoran, wal'iyadzubillah. Akan tapi beliau bersamaan dengan itu bisa bersabar dan terus dalam perjalanan dakwah tersebut. Oleh karenanya perjalanan inilah yang harus kita telusuri dan harus kita pegang teguh, karena beliau telah teruji dan direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ar-rasul dan ahlul jannah. Wa qad sabaqa bi anna al-murada bi ahli sunnati, dan telah kita jelaskan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Fahrul dibantu atur adik-adiknya. Fahrul, adik-adiknya yang ribut diatur. Fahrul, al-i'tina bil akharin ya syabab, ya talabatul ilm. Al-i'tina bil akharin, antum harus peka terhadap orang di kanan kiri antum. Jangan malu untuk menegur. Dan ini bukan hanya di majelis, ketika berada pada kesempatan-kesempatan lain, mendengar atau melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang talabatul ilm, tegur. Antum harus punya perhatian kepada adik-adik antum, terkhusus kepada para syabab. Jangan cuek. Adiknya mengatakan ucapan-ucapan yang kasar, bodoh, tolol, dan yang semisalnya, diam saja seakan-akan tidak mendengar. Jangan. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar harus kita tegakkan di ma'had kita, agar ma'had kita terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di majelis ta'lim, di kanannya, kirinya ada yang ngobrol, ada yang mainan, ada yang gambar-gambar.
enggak mencatat, tegur. Jangan malu untuk menegur. Hafizakumullah wa waffaqakum likulli khairin. Berkata Syekh Saleh bin Fauzan, telah kita sebutkan makna dari ahli sunnah. Kata beliau pada pembahasan yang lalu, makna dari ahli sunnah adalah al-mutamassikuna bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi tariqatihi. Yang namanya ahlu sunnah yang hakiki, bukan hanya sekedar da'awa, bukan hanya sekedar mengaku kami ahlu sunnah, kami adalah kelompok firqatun najiyah, kami adalah ta'ifatul mansurah, bukan hanya sekedar ad-da'awa, pengakuan. Akan tetapi ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-mutamassikuna bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi tariqatihi, dan dengan jalan yang telah beliau telusuri. Jadi kalau ada beberapa pihak yang mengatakan, mengklaim bahwasanya diri mereka adalah ahlu sunnah, akan tetapi kita lihat fotonya terpajang di mana-mana, kita saksikan majelisnya dihadiri oleh para ummahat tanpa ada hijab secara langsung, mengaku ahlu sunnah akan tetapi bermesraan dengan ahlul bid'ah wad dhalal, makan bareng, hadir pada acara-acara resmi yang mereka adakan bersama, tanpa ada bentuk pengingkaran, tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa ada bara'ah, berlepas diri dari kesesatan dan ahli ad-dhalal, maka kita harus meyakini bahwasanya ucapan mereka hanya sekedar pepesan kosong, hanya sekedar ucapan tanpa ada bukti realita. Hanya sekedar kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, akan tetapi berselfie ria dengan para mad'unya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis yang sahih, la'anallahu al-musawwirun, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang menggambar. Hukum gambar makhluk bernyawa adalah perkara yang ma'ruf. Silahkan dilihat pada karya-karya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Terlebih Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i memiliki risalah khusus, tipis dan sangat mudah untuk difahami, hukum fotografi, hukum makhluk bernyawa. Bisa kita ambil faedah yang banyak dari karya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Maka inilah ahlu sunnah, mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan berada pada jalan yang beliau telusuri, bukan hanya sekedar mengaku tapi tidak mengamalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam melarang gambar. Kemudian mereka yang mengaku ahlu sunnah bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Berarti hanya sekedar ad-da'awa, hanya sekedar pengakuan. Haula, kata beliau, hum ahlu sunnah, mereka adalah ahlu sunnah. Wal jamaah, dan makna dari al-jamaah yang dimaukan oleh al-Imam Al-Barbahari, humul ladzina ijtama'u 'alal haq. Makna dari al-jamaah adalah mereka yang ijtama'u, berkumpul di atas kebenaran. Mereka yang berkumpul di atas al-haq. Walam yatafarraqu, dan mereka tidak berpecah belah. Ada dua syarat yang dijelaskan atau yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dari makna al-jamaah. Humul ladzina ijtama'u 'alal haqq wa lam yatafarraqu. Mereka, syarat yang pertama adalah berkumpul di atas al-haq. Jadi yang mengumpulkan mereka adalah kebenaran. Bukan yang mengumpulkan mereka karena perkumpulan tersebut satu suku, satu komunitas, isinya orang-orang Banjar semua misalkan. Satu komunitas isinya orang-orang Bugis semua misalkan. Satu komunitas isinya orang-orang Jawa semua misalkan. Berarti yang mengumpulkan mereka adalah sukunya, kesukuan. Tapi kalau ahlus sunnati wal jamaah yang mengumpulkan mereka dari sekian banyak perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan kulit, warna kulit dan yang misalnya bahasa, yang mengumpulkan mereka menjadi sebuah komunitas adalah al-haq, kebenaran. Sama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sama-sama ingin mempelajari sunnah-sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukunya berbeda-beda, bahasa daerahnya berbeda-beda, warna kulitnya pun berbeda-beda. Yang mengumpulkan mereka adalah al-haq.
Ini bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlud dhalal wal bid'ah. Kalau mereka yang menjadi acuannya apa? Memperbanyak massa, memperbanyak kuantitas. Jadi yang dijadikan target oleh mereka adalah bagaimana jumlah yang ada di sisi kami, yang ada di sisi komunitas kami, perkumpulan kami adalah jumlah yang banyak. Maka berbeda apa yang dijadikan target oleh ahlus sunnah dan orang-orang yang sekedar mengaku ahlus sunnah. Karena mereka ahlus sunnati wal jamaah yang hakiki berkumpul di atas al-haq dan tidak memandang kepada kuantitas. Mau banyak, mau sedikit, yang penting mereka berkumpul di atas Al-Quran, Sunnah, wa fahmus salaf. Tidak ada bedanya ketika mereka banyak, tidak ada bedanya ketika mereka sedikit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini berkaitan dengan syarat yang kedua, walam yatafarraqu, mereka tidak berpecah belah, mereka bersatu. Mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpecah belah. Kemudian kata beliau, ijtama'u 'alal haqq. Ahlu sunnah adalah mereka-mereka yang akan selalu berkumpul di atas kebenaran. Walam yatafarraqu anhu, dan mereka tidak akan berpecah belah, mereka tidak akan berpisah dari al-haq yang telah mereka yakini. Walam yakhtalifu fih, dan mereka tidak akan berselisih, karena al-haq itu satu, tidak berbilang. Sebagaimana surga atau jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Jalan menuju surga Allah, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbilang, tidak dua, tidak tiga, apalagi lebih dari itu. Hanya satu. Nanti insyaallah taala akan diisyaratkan oleh beliau sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan firqatun najiyah, 73 golongan yang ada dan akan masuk ke dalam rahmat Allah, ke dalam jannahnya adalah satu kelompok, sementara sisanya akan merasakan adab Allah wal iyad billah. Ijtama'u 'alal haqqi wa lam yatafarraqu anhu wa lam yakhtalifu fihi, mereka tidak berselisih di atas al-haq tersebut. Haula, mereka adalah hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah al jamaah yang hakiki, yang benar-benar berkumpul di atas kebenaran. Ammal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, adapun pihak-pihak, komunitas-komunitas yang memecah belah barisan mereka dan mereka berkelompok-kelompok, fallahu jalla wa ala yaqul li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada nabinya, lasta minhum fi syai'. Wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, lasta minhum fi syai', kamu tidak memiliki urusan apa-apa, tidak ada kepentingan sedikit pun pada kelompok-kelompok yang berpecah belah tersebut. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya kelompok-kelompok yang berpartai-partai tadi, yang memiliki komunitas-komunitas tersendiri, yang dikumpulkan oleh mereka adalah massa, kuantitas, perkara-perkara mereka, urusan-urusan mereka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kezaliman, kemaksiatan dan apapun yang ada terjadi pada perkumpulan tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang akan berhak menghukum mereka. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan kepada mereka apa yang berkaitan dengan kezaliman dan kemaksiatan yang telah mereka kerjakan. Kemudian kata beliau, dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama. As-sunnah dan al-jamaah adalah dua keadaan yang telah menetapkan hukum syariat yang telah sempurna ini. As-sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula al-jamaah, kelompok tersebut. Ai, kata beliau, maknanya adalah atqana. Makna dari ahkama ai atqana, maksudnya adalah menetapkan hukum-hukum syariat. Fal ihkamu ma'nahu al-itqan,
Makna dari al-ihkam adalah al-itqan, menetapkan satu urusan. Atqana amrad dini kullahu, yang mana as-sunnah begitu pula al-jamaah telah menetapkan urusan-urusan syariat ini secara keseluruhan. Fad-dinu kulluhu mahsurun fis sunnati wal jamaah. Maka agama Islam ini mencakup keseluruhan dari apa yang telah dijelaskan oleh as-sunnah dan al-jamaah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Barang siapa yang hidup di antara kalian pada akhir zaman, maka pasti mereka akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata beliau alaihi salatu wassalam. La yaqi min syarri hadzal ikhtilaf illa at-tamassuku bis sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pun tidak akan selamat, tidak akan bisa terselamatkan dari perselisihan-perselisihan yang banyak yang terjadi di akhir zaman, fitnah-fitnah yang banyak yang terjadi di akhir zaman, kecuali ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara sebab seorang masuk kepada jurang fitnah, seorang masuk kepada jurang perselisihan adalah badhi'ul lisan, lisan yang kotor. Maka yang berkaitan dengan hal ini, tidak bosan-bosannya saya menasihatkan kepada para talabatul ilm dan kepada ikhwani fillah, ya ra'akumullah, untuk kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisan-lisan kita. Kalau kita mampu untuk mengucapkan kebaikan, falyaqul khairan, ucapkanlah kebaikan tersebut. Kalau kita tidak mampu mengucapkannya, auliyasmut. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pilihan yang kedua, yaitu agar kita diam. Contoh nyata telah banyak kita lihat bagaimana mereka para dai yang memiliki badhi'ul lisan, lisannya kotor, tidak terjaga, lisannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, jatuh kepada setiap fitnah yang terjadi. Karena memang di akhir zaman ini akan ada perselisihan-perselisihan terus. Kalau kita bisa selamat dari fitnah yang pertama, belum tentu kita selamat dari fitnah yang kedua. Kita selamat dari fitnah yang kedua, belum tentu kita selamat dari fitnah yang ketiga. Begitu seterusnya. Fitnah ini, perselisihan ini akan menyaring orang-orang yang tidak jujur dan badhi'ul lisan tadi di antaranya. Badhi'ul lisan, tanda ketidakjujuran dia dalam berakidah. Kenapa? Karena Nabi SAW adalah seorang yang paling bersih lisannya. Maka ketika seorang sunni, apalagi dia mengaku da'i salafi, tapi memiliki lisan yang kotor, tunggu saja dia akan tersaring dengan fitnah. Kalau dia selamat pada fitnah ini, mungkin dia tidak akan selamat pada fitnah yang berikutnya. Maka hendaknya kita berbenah bagaimana lisan-lisan kita bersih, sebagaimana Nabi SAW telah menganjurkan hal tersebut. Contoh nyata, ada sebuah atau seorang da'i yang memiliki lisan yang kotor, sampai-sampai dia berani memanggil salah seorang teman yang dia miliki, atau kalau kita bisa bahasakan sebagai murid yang dia miliki, seorang iblis. Anta iblis, dan istri anta adalah iblisah. Keluar dari lisan seorang da'i salafi. Da'i salafi, dia mengaku sebagai sunni, dia mengaku sebagai ahlus sunnah, akan tapi lisannya seperti ini keadaannya. Dia mengalami sebuah perselisihan, sebuah, ya katakanlah sakit hati atau yang semisalnya, dipanggil orang tersebut, langsung ditembak. Anta iblis wa istri anta iblisah. Pantas yang seperti ini? Akhirnya apa? Jatuh di dalam fitnah yang ada. Fitnatul hajuri, dia jatuh. Allah Subhanahu wa taala sempat menyelamatkan. Fitnatul imam, dia jatuh lagi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Terakhir fitnah yang dibawa oleh Muhammad bin Hadi, dia jatuh dan hanyut sampai sekarang. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi dia, mungkin dia akan diselamatkan. Akan tetapi Allah taala alam, seakan-akan berat karena dia fanatik, buta terhadap Muhammad ibn Hadi. Yang dia gembar-gemborkan adalah syekhuna, syekh kami Muhammad ibn Hadi. Ini lisan yang dia miliki. Mudah untuk mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor. Akhirnya apa? Jatuh pada fitnah. Artinya dia tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi di antara sunnah-sunnah beliau. Jangan kita bayangkan sunnah Nabi hanya memelihara jenggot, sunnah Nabi hanya mengangkat kain di atas mata kaki.
Berkali-kali sudah saya sampaikan di majelis. Sunnah Nabi, ucapan-ucapan beliau yang mulia, perbuatan-perbuatan beliau yang baik terhadap istrinya, baik terhadap keluarganya, baik terhadap para orang-orang yang membantu beliau, sahabat-sahabat beliau. Anas bin Malik tidak pernah dicela, 20 tahun bekerja bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar amaliyah yang kita bayangkan sesempit itu, tidak. Menjaga lisan, menjaga ucapan-ucapan yang baik yang keluar dari lisan kita adalah bentuk dari berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, apa yang disebutkan oleh beliau sebuah solusi agar kita terselamatkan dari fitnah dan perselisihan di akhir zaman, alaikum bisunnati. Tetap berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wahiyya makana alaihi rasul. Makna sunnah adalah apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Wa ashabuh, dan sahabat-sahabat beliau, fil aqidah, dalam akidah yang mereka miliki, wal ibadah, dan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, wal muamalat, dan muamalah-muamalah yang ada di tengah-tengah mereka, wal akhlaqi wal adab, begitu pula pada akhlak dan adab yang ada di sisi mereka. Maka sunnah Nabi cakupannya luas, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab. Ini hanya sekedar contoh yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Cakupannya sangat luas, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka bermuamalah. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam bermuamalah. Artinya ketika ada seorang yang suka berkhianat dalam muamalahnya, telah menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wakil yang ada lagi-lagi membuktikan da'i salafi memiliki muamalah yang khianah, mudah untuk menipu orang lain, membawa harta yang bukan haknya dan bukan miliknya, zalim dia kepada orang lain. Akhirnya apa? Terjatuh lagi pada fitnah yang ada. Sekian banyak bukti sudah ada di hadapan kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Tidak ada yang tersisa kecuali berbenah dan berbenah. Apabila ada dari perbuatan kita yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dalam muamalah kita suka khianah, dalam berucap kita suka berdusta, dalam beribadah kita malas-malasan, dalam berakhlak kita memiliki akhlak-akhlak radhilah yang tidak pantas untuk dimiliki oleh seorang sunni, apalagi seorang salafi. Adab kita kepada orang tua suka membantah, suka menghardik mereka, mencela mereka. Berbenah agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang akan datang. Fitnah yang dibawa oleh Muhammad bin Hadi bukan fitnah yang terakhir. Nanti akan ada fitnah yang asyad, yang lebih besar lagi, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjamin kita akan selamat dari fitnah tersebut. Hanya sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa menyelamatkan kita. Alaikum bisunnati. Ucapan yang ringkas akan tapi memiliki makna yang luar biasa. Inilah ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa humul firqatun najiyah. Mereka ahlu sunnati wal jamaah yang berpegang teguh dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab Nabi beserta para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka adalah firqatun najiyah, kelompok yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min baini 73 firqatan, di antara 73 kelompok, kulluha finnar, yang akan masuk ke dalam neraka Allah wal iyadzu billah, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Karena umat Islam akan terpecah menjadi kaum muslimin, akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang akan terselamatkan dari an-nar. Sisanya akan merasakan azab an-nar wal iyadzu billah. Oleh karenanya ketika ada pihak-pihak yang ingin menyatukan muslimin, maka yang kita sampaikan kepada mereka adalah silahkan Anda berkhayal. Khayal, tidak akan mungkin. Nabi SAW yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu, telah mengkhabarkan umat ini, kaum muslimin yang ada sekarang ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sementara ada pihak-pihak yang ingin memiliki yang namanya ukhuwah Islamiyah, bersatu semua. Enggak usah bahas tauhid, enggak usah bahas syirik, enggak usah bahas wali-wali Allah, kuburan dan yang semisal. Ayo bersatu agar muslimin ini bisa ditakuti oleh negara-negara kafir, kata mereka. Ya subhanallah. Jadi bayangan dia
negara kafir akan takut dengan banyaknya muslimin. Padahal ketika banyaknya muslimin, ukhuwah Islamiyah yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka gembar-gemborkan untuk bersatu dengan mengesampingkan akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengesampingkan tahdzir, mengesampingkan apa-apa yang berkaitan dengan ahlul bid'ah wad dhalal, itu justru akan menguatkan apa yang ada di sisi mereka kuffar. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum, mereka tidak akan ridha sampai kita mengikuti agama-agama mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Oleh karenanya, apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut adalah hayalan semata, tanpa ada yang akan bisa merealisasikannya. Qalu, sahabat Nabi mengatakan kepada beliau, bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Fahadhihi allati ustuthniyat min hadhihi al-firaq jama'atun mutamayyizah. Maka kelompok inilah kelompok yang berbeda dari kelompok-kelompok yang lainnya. Faman hiya, siapa mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam fi bayaniha, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan satu kelompok yang akan selamat dan akan masuk ke dalam syurga Allah adalah man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada pada jalanku dan berada pada jalannya para sahabat-sahabatku radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ma alaihi rasul, mereka yang berpegang teguh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ashabu, dan sahabat-sahabat beliau, huwa sunnah, itu adalah sunnah. Faman lazimahu naja, barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, dengan ajaran para sahabat beliau, naja, dia akan selamat. Walidzalika summu bil firqatin najiyah, oleh karena itu mereka dinamakan dengan firqah an-najiyah, kelompok yang diselamatkan, karena memang mereka akan diselamatkan oleh Allah dari an-nar, disebabkan karena berpegang teguhnya mereka di atas sunnah Nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, qauluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa tabayyana lin-nasi fa'alan nasi al-ittiba'. Dan yang namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula al-jamaah, telah dijelaskan kepada manusia dan tidak ada yang tersisa dari manusia tersebut kecuali al-ittiba', mengikuti apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Al-Qur'an wa sunnah. Berkata Syekh Al-Fauzan, tabayyana lin-nas, telah dijelaskan kepada manusia, anna amrad dini kullahu fi luzumis sunnati wal jamaah. Telah dijelaskan kepada manusia bahwasanya perkara-perkara agama, perkara-perkara syariat Islam, seluruhnya itu kembali kepada luzum as-sunnah. Seluruhnya kembali kepada satu poin, kepada satu titik utama, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh kepada al-jamaah yang telah dijelaskan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falan yukhalifa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah illa ahlud dhalal. Maka tidak ada yang menyelisihi ahlus sunnah kecuali mereka dari kalangan ahlud dhalal. Tidak ada yang menyelisihi al-haq kecuali kesesatan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Makin tidak berada di atas tariqul haq, berarti dia berada di atas tariqud dhalalah. Barang siapa yang tidak bergabung bersama ahlus sunnati wal jamaah, berarti dia bergabung bersama ahlud dhalal wal iyadzu billah. Faman tarakal haqqa waqa'a fid dhalal. Maka barang siapa yang meninggalkan al-haq, berarti dia telah jatuh kepada kesesatan yang nyata. Wal haqqu, dan al-haq tersebut, huwa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaati duna ghairihim. Al-haq tersebut adalah perkara-perkara yang ada dan dipegang teguh oleh mereka ahlus sunnah dan yang tidak ada pada selain mereka. Inilah ahlus sunnah wal jamaah yang memegang teguh al-haq, yaitu apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum itu apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, yang direalisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dakwah dan kehidupan keseharian beliau,
Begitu pula apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Inilah al-haq dan inilah al-jamaah, yaitu ahlus sunnah yang mereka berada di atas kebenaran, dan yang menyelisihi mereka artinya telah jatuh ke dalam ad-dhalalah, kesesatan yang nyata, wal iyadzu billah. Kita tutup majelis ini, selesai penukilan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada ucapan yang baru dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Apakah perbuatan baik, contohnya sedekah dan lain-lain, tetap sah walaupun si fulan tersebut masih melakukan perbuatan bid'ah? Kalau dia melakukan amalan-amalan soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya diterima. Walaupun amalan bid'ah yang dia kerjakan tentunya akan tertolak, mardud, karena amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat beliau, adalah amalan-amalan yang rad, amalan yang ditolak dan tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah yang dia lakukan ikhlas dan dia sampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, maka selama itu merupakan amalan saleh yang dia yakini, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apakah boleh puasa Syawal di hari Jumat? Silahkan. Apakah Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Luhaidan membolehkan video makhluk bernyawa? La. Syekh bin Baz termasuk orang yang sangat keras, dan barang siapa yang menisbahkan, menyandarkan hal ini kepada beliau, maka berarti telah berdusta atas nama Syekh. Begitu pula Syekh Shalih Al-Luhaidan. Syekh Shalih Al-Luhaidan termasuk masyayikh kibar ahli sunnati wal jamaah yang sampai sekarang masih berada di kota Riyadh, masih hidup, dan beliau sangat akrab dengan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Dan ini yang banyak dipakai oleh mereka duat ar-raja ketika menghalalkan apa yang ada di sisi mereka dari perbuatan-perbuatan yang bermudah-mudahan dalam video, tayangan televisi atau yang semisalnya. Kalau kita mau jujur ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dari para ulama, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan telah ditanya, "Ya Syekh, apakah Anda ridha, rela apabila rekaman-rekaman video Anda ini tersebar?" Beliau dengan tegas menjawab, "La. Aku tidak rela apabila rekaman-rekaman video ini tersebar." Yang beliau izinkan untuk dilakukan adalah bathul mubashir, secara live. Jadi beliau duduk di sebuah maktabah, kemudian menyampaikan muhadarahnya dan disiarkan secara live ke berbagai penjuru dunia. Itu yang beliau izinkan. Direkam, kemudian nanti rekamannya diputar ulang, itu beliau tidak ridha, dan ini sabit ada dari ucapan-ucapan beliau, dan silahkan bisa dicari audio Syekh Shalih bin Fauzan yang mengingkari hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, perbedaan yang ada di sisi ulama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dengan duat ar-raja. Duat ar-raja terlalu bermudah-mudahan. Kita lihat bagaimana mereka acting, berada di tengah taman, berada di pinggir sungai, berada di pinggir pantai. Apa ini yang dilakukan oleh Syekh Al-Fauzan? Apa ini yang dilakukan oleh Syekh Shalih Al-Luhaidan? Apa ini yang dilakukan oleh Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahumullah wa ra'ahum? Mereka duduk di maktabah-maktabah mereka menyampaikan muhadarahnya. Enggak ada acting-actingan. Ini perbedaan antara ulama Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah dengan mereka. Acting, nanti ada seorang yang pura-pura datang, macam-macam sudah. Terlalu bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang katanya khilaf di tengah para ulama. Sebenarnya kalau mau mereka jujur di atas akidah yang ada dan akidah yang telah mereka pelajari, khususnya mereka kebanyakannya adalah alumnus Jami'atul Islamiyah bil Madinah, mereka akan mendapati bahwasanya yang mereka lakukan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Utsaimin termasuk orang yang paling mengizinkan hal yang demikian, video dan yang semisalnya. Tapi yang berkaitan dengan at-tamthiliyah, berakting, berpura-pura menjadi si fulan, berpura-pura menjadi ini, menjadi itu, berakting seperti orang awam. Wal'iyadzubillah. Kemana ilmumu wahai doktor?
Mereka adalah lulusan-lulusan LC, S1, MA, S2, doktor, S3, tapi seakan-akan kalau sudah masuk ke TV Roja, seakan-akan ilmu mereka sudah enggak ada. Di hadapannya ummahat, ibu-ibu. A'udzubillah minadh dhalal. Keluar dari masjid disambut oleh ibu-ibu. Ya ilaha illallah. Seakan-akan tidak ada lagi athar ilmu yang mereka pelajari dari masyayikh. Maka perbedaan yang sangat mencolok. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengharamkan tamthil, berakting menjadi si fulan, berpura-pura. Ini bahagian dari kadzib. Oleh karenanya para ulama mengharamkan televisi. Kenapa? Karena tayangan-tayangannya adalah sinetron dan yang semisalnya. Isinya kadzib, kedustaan. Si fulan memiliki akhlak yang mulia, ternyata ketika dia akting harus menjadi berpura-pura menjadi seorang yang berdusta misalkan. Sekian banyak pelanggaran-pelanggaran syariat dari apa yang berkaitan dengan tamthiliyah, sinetron, berakting dan yang semisalnya. Ini yang dilakukan oleh mereka para duat ar-raja. Sementara tidak pernah sama sekali dilakukan oleh para masyayikh di Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Kalau mereka mau jujur, duduk tanpa ada akting, tanpa ada pemandangan-pemandangan di pinggir pantai, kemudian di pinggir kolam atau yang semisalnya, berakting seakan nanti masuk, nanti diatur, ada sutradaranya, ada ya la ilaha illallah. Yang berkaitan dengan hal ini terlalu bermudah-mudahan dan terlalu jauh mereka dari kaidah-kaidah yang disampaikan oleh para ulama. A'udzubillahi minadh dhalal. Kalau mereka mau jujur, silahkan realisasikan, wahai para duat ar-raja, aqidatul wala wal bara. Aqidatul wala'i wal bara. Itu saja pesan yang bisa disampaikan kepada mereka, karena mereka terlalu bebas pergaulannya sehingga bermudah-mudahan dalam segala perkara, apalagi yang berkaitan dengan ad-da'wah. Afwan, berilah nasihat kepada seorang yang suka bersolawat dengan solawat yang biasa dibaca dengan besar di masjid awam, dikarenakan santri-santri sekarang sudah banyak keluar dari lisannya solawat bid'ah dari kalangan awam tersebut. Afwan jika kurang jelas, jazakallahu khairan, amin wa iyyakum. Ittaqullah ya talabah, ittaqullah. Antum sudah mempelajari apa yang berkaitan dengan solawat-solawat bid'iyah, maka hal ini tidak boleh dilafatkan, walaupun hanya sekedar main-main atau sekedar mengikuti apa yang telah didengung-dengungkan oleh mereka. Kalau antum gak punya kegiatan karena mendengar lantunan suara itu dari speaker, jangan antum ikuti apa yang ada di sisi mereka. Antum harus memiliki kesibukan tersendiri. Yang antum baca mungkin ayat kursi, kalau mungkin belum hafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya juz amma, banyak-banyak murojaah. Dikeraskan daripada membaca salawat bid'iyah. Selain mendapatkan dosa, antum telah menyelisihi sunnah Nabi dan turut menyebarkan kebid'ahan yang ada, wal iyadzu billah. Afwan, apakah boleh menonton sepak bola secara live? Mohon jawabannya. La, sepak bola tidak pantas untuk ditonton oleh seorang sunni salafi. Membuang-buang waktu. Waktu yang antum miliki bisa antum pakai untuk salat tahajud, bisa antum pakai untuk qiraatul Quran. Banyak-banyaklah beramal saleh, apalagi biasanya sekarang ini musimnya Piala Dunia katanya. Wallahu taala alam. Maka yang saya ingatkan kepada para ikhwan yang mengaku dan menisbahkan dirinya kepada ahlu sunnati wal jamaah, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Dan telah kita lewati pembahasannya. Jangan antum membuang-buang waktu, karena Nabi SAW adalah orang yang paling anti dalam membuang-buang waktunya. Dimanfaatkan waktu yang ada di sisi beliau dalam perkara-perkara ibadah. Sementara antum duduk 2 jam, 3 jam, subhanallah, Al-Quran bisa antum baca 1 juz, 2 juz dalam waktu tersebut. Ini perangkap syaitan. Kalau menonton Piala Dunia, luar biasa, seger matanya. Tapi kalau sudah yang dibuka adalah Al-Quranul Karim, belum sampai 5 menit, belum sampai 10 menit sudah tertidur sambil duduk. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, menutup majelis ini, apakah yang membedakan ahlu sunnah dan kelompok lain adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf dan tanpa pemahaman salaf? Naam. Yang membedakan kita dengan haula ahlud dalal adalah mengikuti pemahaman salaf. Karena as-salafus salih telah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara beragama yang dilakukan oleh Rasul dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau. Sementara mereka ahlul bid'ah wad dalal tidak mengamalkan apa yang di sisi para ulama as-salaf. Contohnya kaum Khawarij.
Mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya segala negara atau semua negara yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah negara-negara yang kafir. Karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para pendahulunya, para salaf. Ini pertanyaan terakhir. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.